过去的走过去就过了，别过，何必再多说，一诺了就去做承诺。 Halo Sobat Alur Donghua, sebelum dengerin alur cerita ini, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, agar channel kecil ini bisa terus berkembang. Di sini saya akan membahas alur cerita Battlethrough Events versi novel. Dan mohon maaf jika video dan alur cerita tidak cocok atau tidak nyambung. Karena episode yang saya bahas belum rilis filmnya. Terima kasih. Chapter 341 berakhir. Suara gemuruh tiba-tiba meledak di langit di atas lahan terbuka yang luas. Seperti kemarahan Dewa Guntur, itu menyebabkan pikiran dan roh orang bergetar tanpa rasa takut. Setelah suara keras, dua energi ganas yang tak tertandingi meledak seperti gunung berapi meletus setelah mereka bertabrakan di udara, secara liar memancarkan energi mengerikan yang terkandung di masing-masing dari mereka. Segera, angin liar muncul di langit di atas tanah terbuka. Itu bersiul masa lalu. Ketika tiba di tempat di mana kedua energi itu bersentuhan, bahkan udaranya menjadi agak kabur dan terdistorsi setelah dihantam oleh energi kuat di langit. Angin liar bertiup melewati dan riak energi serangan yang menyebar di langit seperti nyala langit turun, menelan alun-alun dan daerah tempat Nalan Yanran berada. Riak energi bersentuhan dengan beberapa sampul pertahanan yang telah disiapkan oleh para murid mistik Cloud Sect. Namun, mereka jelas telah meremehkan kekuatan mengerikan yang telah dipancarkan ketika kedua energi itu bertabrakan. Segera, beberapa bagian rapuh dari sampul hancur berkeping-keping oleh gelombang energi. Beberapa wajah murid mistik Cloud Sect yang lebih lemah menjadi pucat dan mulai memuntahkan darah dengan liar. Tingkatkan ketebalan sampulnya. Yunleng buru-buru berteriak ketika dia melihat murid-murid mistik Cloud Sect yang telah menderita pukulan telak di bawah serangan energi. Ya, mendengar teriakan Yunleng, para murid mistik Cloud Sekte hadir segera berteriak serempak. Teriakan bersatu itu melesat langsung ke awan dan benar-benar berhasil untuk sementara menekan suara guntur yang keras di langit. Hah! Saat teriakan tertib bergema, banyak cahaya Douki yang berbeda warna segera melonjak keluar dari tubuh murid-murid Sekte Mistik Cloud. Douki ini berlama-lama di udara di atas mereka dan langsung bersentuhan satu sama lain. Mereka dengan cepat bergabung dan dalam sekejap mata, membentuk penutup Douki multiwarna yang menyelimuti setengah tanah terbuka. Bang! Sama seperti penghalang pertahanan terbentuk, riak energi menakutkan lainnya meledak dari langit. Itu dengan keras menabrak penutup pertahanan. Segera, sampul itu tampak seperti permukaan danau setelah sebuah batu besar telah dilemparkan dengan banyak riak yang berulang kali menyebar keluar dari pusat gempa. Namun kali ini, penutup defensif yang dibuat oleh murid-murid mistik Cloud Sekte dalam persatuan tidak menghadapi bahaya yang sama seperti rusak. Saat energi di langit bertabrakan satu sama lain, orang-orang di pohon-pohon tinggi di sekitar alun-alun, dengan pengecualian Fama, Jia Xingtian, Hai Bodong, Guhe dan yang lainnya dengan kemampuan yang kuat, melambaikan tangan mereka dan memanggil energi melindungi permukaan tubuh mereka sebagai tindakan pencegahan. Pada saat yang sama, mereka mundur agak jauh. Meskipun kekuatan Nalan Yanran dan Xiaoyan berada di sekitar kekuatan Dadousi, energi yang meletus setelah serangan mereka berdua bertabrakan adalah sesuatu yang bahkan Douling tidak berani terima tanpa pertahanan. Lapangan yang keras terus bergetar di bawah serangan riak energi yang kuat. Sejumlah garis retakan perlahan muncul dan akhirnya mulai menyebar kemana-mana. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Ekspresinya sangat serius ketika dia melihat gelombang energi menyerang yang datang kepadanya dengan cara seperti kilat. Saat dia merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya, punggung Xiaoyan sedikit bergetar. Purple Cloud Wings, yang panjangnya lebih dari 1 meter, diluncurkan dari bahunya. Kakinya dengan lembut menekan tanah dan tubuhnya tampak seperti meluncur saat dengan cepat menariknya kembali. Pada saat yang sama, gelombang energi yang menyerang itu,
yang terlihat dengan mata telanjang, mendesing ketika mengikuti dari belakang, seperti gelombang yang mengepul. Dimanapun ia lewat, tanah terbuka yang keras itu rusak sampai berada dalam kondisi yang mengerikan. Mata Xiaoyan menatap dengan penuh perhatian pada gelombang energi menyerang yang seperti gelombang menjerit. Ketika dia menarik kembali dengan cepat, sudut matanya melayang sedikit ke kiri dan kemudian ke kanan. Segera, sudut mulutnya sedikit menekuk. Kakinya berputar dan tubuhnya tiba-tiba berbalik ke tempat lain. Ketika dia berputar, gelombang energi serangan yang mengikuti dari belakang, membawa pecahan batu di semua tempat dan terus berlari ke arahnya. Saat dia menyaksikan riak energi serangan yang tampaknya memiliki semangat, Xiao Yan tidak terlalu terkejut. Ini karena, api teratai Buddha Engri, yang dia tembakkan mengandung kekuatan spiritual yang telah dia patuhi. Karena itu, ketika dua kekuatan bertabrakan, sebagian energi yang tersisa akan mengikuti jalur kekuatan spiritual untuk mencari Sang Pencipta. Xiao Yan tetap tidak tahu tentang kondisi Nalan Yanran yang tepat karena penutup cahaya yang kuat, tetapi dia juga seharusnya menerima serangan energi yang sangat mirip. Tubuh Xiao Yan yang cepat mundur tiba-tiba berhenti. Kakinya meninggalkan jejak setinggi setengah inci di atas batu hijau di bawah kakinya. Sepasang sayap di punggungnya tiba-tiba mengepak dan tubuhnya langsung meninggalkan tanah dan terangkat ke udara. Seketika tubuhnya melakukan itu, wajah terkejut dari tetua mistik Cloud Sekte di belakang juga terungkap kepadanya. Karena gerakan awalnya, gelombang energi menyerang tidak punya waktu untuk berbalik untuk mengejar Xiao Yan. Sebagai gantinya, itu secara agresif mengepal ke arah Yunleng dan yang lainnya di platform batu. Sungguh orang yang licik. Setelah merasa terkejut, Yunleng dengan cepat pulih dan memarahi dengan lembut dengan marah. Telapak tangannya tiba-tiba terbanting keras ke tanah saat dia berteriak dinding batu berat. Saat tangisannya jatuh, tanah di tempat beberapa meter di depan Yunleng mulai bergolak keras. Ledakan keras segera terdengar dan dinding batu besar menembus tanah dan muncul. Seperti makhluk raksasa, itu melindungi Yunleng dan yang lainnya di belakangnya. Bang! Gelombang energi serangan yang melaju kencang menabrak dinding batu. Tabrakan keras yang seketika menyebabkan murid-murid mistik Cloud Sect di sekitarnya menutup telinga mereka tanpa sadar. Potongan batu berulang kali jatuh dari dinding batu dan garis retakan kecil juga mulai dengan cepat menyebar. Namun, Yunleng tidak menunjukkan tanda panik sedikit pun. Setelah dia memanggil dinding batu, dia mengangkat kepalanya dan fokus dengan penuh perhatian pada Xiao Yan yang terbang di udara. Dengan suara kaget, dia berkata, "Dou Qiwings. Tidak, jangan bilang itu adalah teknik Dou terbang. Sungguh pria yang beruntung. Dia bahkan memiliki hal yang langka." Petik 2. Orang licik itu. Dia benar-benar memaksa kita untuk mengambil tindakan untuk menjinakkan gelombang energi serangan yang mengejarnya. Seorang penatua menepuk-nepuk debu di kepalanya saat dia berkata dengan putus asa. Situasi Nalan Yanran tampaknya tidak terlalu baik. Selain itu, Yan Xiao benar-benar memiliki teknik Dou terbang. Meskipun Nalan Yanran sementara waktu bisa tetap di udara karena kelincahannya teknik Dou, dia pasti tidak akan cocok untuknya. Jika mereka bertarung di udara, dia tidak akan gesit seperti dia dan akan dirugikan. Seorang penatua lainnya mengangkat kepalanya, menatap langit dan mengerutkan kening ketika dia berbicara. Sinar matahari yang menusuk tampaknya tidak menimbulkan halangan baginya. Penatua pertama. Situasi sekarang agak melampaui kendali kami. Xiao Yan itu sangat kuat. Petik 2. Yunleng mengerutkan kening saat telapak tangannya perlahan-lahan membelai janggutnya. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam dan lembut, "Mari kita tunggu dan lihat dulu. Cobalah untuk tidak membiarkan Nalan Yanran kalah. Jika tidak, di mana mistik Cloud Sekte menempatkan wajahnya di depan begitu banyak orang kuat." Petik 2. Apa maksudmu? Penatua pertama. Mendengar ini, orang-orang tua berjubah putih tertegun dan alis mereka saling bersatu.
Mari kita tunggu dan lihat dulu. Yunleng menggelengkan kepalanya tetapi tidak banyak bicara. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah. Yanran terluka. Di langit yang diisolasi oleh cahaya yang kuat, tubuh Nalan Yanran seperti kucing di angin liar. Tubuhnya meminjam angin sepoi-sepoi karena berulang kali bergetar dalam cara yang ringan dan gesit, menggunakan ini untuk menghindari gelombang energi menyerang yang mengepul. Namun, jangkauan dan jumlah gelombang energi yang menyerang benar-benar terlalu besar. Setelah menghindari 10 serangan plus berturut-turut, kekuatan Nalan Yanran akhirnya habis. Saat tubuhnya melambat, gelombang energi menyerang dengan berat menghantam tubuhnya. Segera, wajahnya yang cantik memucat dan dia tidak bisa menahan memuntahkan seteguk darah segar. Telapak tangan Nalan Yanran memegangi dadanya, dengan paksa menahan rasa sakit yang ditularkan dari dalam tubuhnya. Dia baru saja berhenti bergerak di udara ketika matanya tiba-tiba menyusut. Ketika dia menoleh, dia memperhatikan bahwa seorang pemuda berjubah hitam dengan tangan terlipat di dadanya telah muncul agak jauh di belakangnya. Sayap berwarna ungu di punggungnya mengepak ketika murid-muridnya yang gelap menatapnya dengan dingin. Kedua pasang mata bertukar pandang di udara. Nalan Yanran menggigit bibir merahnya dengan erat. Tangannya tiba-tiba membuat dorongan virtual ke arah Xiao Yan. Segera, sejumlah besar bilah angin berwarna hijau pucat muncul di depannya entah dari mana dan menyapu ke arah Xiao Yan. Meminjam kekuatan sebaliknya, tubuh Nalan Yanran dengan cepat jatuh ke tanah. Dia jelas mengerti bahwa jika dia bertarung di udara, Xiao Yan, yang memiliki sepasang sayap, akan mendapat keuntungan. Ini terutama terjadi di bawah situasi saat ini di mana dia terluka parah. Sama seperti Nalan Yanran mulai bergerak, Xiao Yan memimpin. Sayap di punggungnya mengepak dan tubuhnya tiba-tiba jatuh ke bawah. Tubuhnya segera bergetar sedikit saat dia dengan sempit menghindari gelombang bilah angin. Kecepatan terbangnya kemudian tiba-tiba melonjak ketika tubuhnya melintas dan muncul di atas Nalan Yanran seperti hantu. Dia menunduk dan menatap Nalan Yanran, yang wajahnya yang cantik telah sedikit berubah. Sudah berakhir, Nalan Yanran. Petik 2. Saat angin sepoi-sepoi bertiup melewati telinganya, Xiao Yan menatap wajah yang indah. Suaranya tiba-tiba menjadi sedikit serak. 3 tahun pelatihan yang sulit di mana dia mengalami kesepian dan menahan darah dan keringat selama waktu itu. Semua itu hanya untuk memungkinkannya suatu hari benar-benar mengalahkan rasa malu yang secara sembrono ditinggalkan oleh seorang wanita muda di aula klan Xiao. Melihat wajah yang halus dan tampan pada jarak yang begitu dekat, Nalan Yanran bahkan bisa melihat garis samar pemuda yang keras kepala itu saat itu. Matanya sedikit kabur. Sosok pemuda biasa yang mengenakan jubah panjang alkemis di pertemuan agung alkemis sekali lagi muncul di benak Nalan Yanran. Ekspresi mengejek diri tidak bisa membantu tetapi muncul di wajahnya. Apakah ini balas dendammu? Menciptakan orang ilusi yang begitu luar biasa sehingga bahkan saya terpesona, hanya untuk memecahnya. Membuat saya tahu bahwa orang tidak berguna yang saya pandangi saat itu adalah seseorang yang benar-benar dapat menyebabkan saya, Nalan Yanran, untuk melihat dalam yang baru cahaya. Xiao Yan, aku saat itu memang memandang rendah dirimu karena kekuatanmu. Realitas telah membuktikan bahwa saya benar-benar rabun. Petik 2. Nalan Yanran mengangkat wajahnya yang cantik. Dia menatap langsung pada Xiao Yan, yang mengayunkan tangannya yang akan hancur. Saat dia menggigit bibir bawahnya dengan punggung giginya, keras kepala di wajahnya hampir persis sama dengan Xiao Yan saat itu. Tapi aku sudah katakan sebelumnya. Bahkan jika aku harus kembali ke masa lalu, aku masih akan pergi ke klan Xiao untuk membatalkan pertunangan. Saya tidak membutuhkan mereka untuk memutuskan pernikahan saya. Saya tidak dapat menemani orang asing selama sisa hidup saya. Petik 2. Xiao Yan menyaksikan Nalan Yanran yang keras kepala acuh tak acuh. Kelelahan melintas melewati matanya yang gelap. Tubuhnya tiba-tiba jatuh ke bawah ketika tangannya dengan lembut tercetak di dada yang terakhir.
Mulutnya terletak di samping telinganya. Gumaman perlahan dipancarkan seolah dia berbicara sendiri. Aku tidak pernah mengatakan bahwa kamu salah untuk membatalkan pertunangan. Hanya saja metode yang Anda pilih salah. Sayangnya, Anda yang arogan, tidak pernah memikirkan hal ini. Petik 2. Tapi karena semuanya telah mencapai tahap ini, tidak ada lagi makna dalam berdebat tentang siapa yang benar atau salah. Di masa depan, kita tidak akan berpapasan. Anda dapat terus menjadi pemimpin sekte junior Anda dari Mystic Cloud Sect sementara saya terus menjadi seorang praktisi yang menjalani pelatihan yang sulit. Perjanjian 3 tahun sudah berakhir, Nalan Yanran. Petik 2. Sebagai bergumam perlahan jatuh, kekuatan tersembunyi di dalam tangan yang ditekan dengan lembut di dada Nalan Yanran segera meledak. Kata-kata Xiao Yan ini menyebabkan wajah Nalan Yanran menjadi putih. Xiao Yan, tolong beri wajah Mystic Cloud Sect dan mengakui Nalan Yanran. Setelah ini, Mystic Cloud Sect akan memberi Anda ucapan terima kasih yang memuaskan. Petik 2. Saat ketika Xiao Yan hendak menyerang, tangisan yang disembunyikan untuk semua orang tiba-tiba dikirimkan ke telinganya. Sudut mulut Xiao Yan terangkat oleh ejekan. Dia telah mengidentifikasi pemilik suara ini. Bukankah itu sedikit menggelikan dan kekanak-kanakan untuk Yun Leng, penatua pertama dari Mystic Cloud Sect, untuk diam-diam mengirimkan suaranya untuk mencoba membujuknya pada saat-saat terakhir seperti ini. Xiao Yan tertawa lembut. Dia menunduk dan menatap alun-alun. Tanpa ragu-ragu, tangannya tiba-tiba bergetar dan kekuatan bergelombang di telapak tangannya meledak seperti gunung berapi. Sebelum dengerin chapter selanjutnya, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Chapter 342, Badai Baru. Kekuatan bergolak bergerak di sepanjang tangan Xiao Yan dan meledak. Rintihan tertahan yang berisi rasa sakit keluar dari tenggorokan Nalan Yanran. Segera, seteguk darah segar bergerak di sepanjang sudut mulutnya dan berguling ke bawah. Warna cerah siluet terhadap mulut rampingnya yang merah tampak memikat. Mata Nalan Yanran samar-samar mengandung beberapa emosi yang rumit saat dia menatap wajah pemuda yang tetap dingin. Dia perlahan-lahan menutup matanya saat lengannya menggantung ke bawah. Tubuhnya seperti mayat yang sangat dikalahkan saat mengikuti angin dan dengan lemah jatuh ke tanah. Di saat berikutnya, seluruh tempat hening. Semua tatapan tertunda pada siluet yang jatuh dari udara. Wajah-wajah murid Mystic Cloud Sekte itu dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Nalan Yanran adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda dari Mystic Cloud Sect. Pada usia 13 tahun, dia menggumpal dan membentuk pusaran, berhasil maju ke Douze. Pada usia 16, dia naik ke Douzi. Pada usia 20, dia telah menjadi Dadouzi. Dadouzi yang berumur 20 tahun. Meskipun orang tidak akan berani mengatakan bahwa kecepatan pelatihan semacam ini adalah yang paling luar biasa dalam bertahun-tahun bahwa Mystic Cloud Sect telah ada, itu lebih dari cukup baginya untuk berada di peringkat di antara 10 besar. Namun, orang ini, yang begitu luar biasa sehingga banyak orang awam menghormatinya dari dalam hati mereka, sebenarnya telah kalah dari orang yang dikenal sebagai sampah klan Xiao. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan murid Mystic Cloud Sect ini yang telah melihat Nalan Yanran sebagai dewa perempuan di hati mereka merasakan kekalahan yang mendalam. Namun, ketika mereka mengingat kemajuan pelatihan Nalan Yanran, beberapa orang tanpa sadar menghubungkan masalah ini dengan Xiao Yan. Ketika orang-orang yang agak pintar ini mengusir perasaan keras di dalam hati mereka dan dengan serius menghitung usia dan kecepatan pelatihan Xiao Yan, tiba-tiba perasaan kaget muncul dalam hati mereka. 3 tahun lalu, Xiao Yan bahkan bukan Douze. Namun, 3 tahun kemudian, kekuatannya sudah mencapai Nalan Yanran, yang diangkat ke kelas Dadouzi. Dalam waktu 3 tahun, Xiao Yan telah melewati kelas Douze dan Douzi, langsung naik dan melangkah ke tingkat Dadouzi. Jika seseorang mengatakan bahwa kecepatan pelatihan Nalan Yanran adalah sesuatu yang orang lain akan rasa hormat, maka Xiao Yan mungkin akan menyebabkan orang menjadi takut.
Meninggalkan wajah Xiao Yan yang kelembutannya tampaknya telah diasah. Hati beberapa dari mereka yang tahu situasinya secara terperinci tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Hanya pada saat ini mereka ingat bahwa Xiao Yan baru berusia 14 tahun 3 tahun yang lalu. 3 tahun kemudian, dia akan berusia 17 tahun. Kedewasaan dan ketenangan yang diperlihatkan Xiao Yan telah menyembunyikan usia sebenarnya dari banyak orang. Ada banyak orang yang baru saja mencapai kelas Douze pada usia ini. Namun, orang ini yang dulunya adalah sampah dari klan Xiao sudah mulai secara resmi melangkah ke perjalanan untuk menjadi orang yang kuat. Da Douzi yang berusia 17 tahun. Saat itu, pendiri Mystic Cloud Sekte, beberapa keajaiban yang pernah mengejutkan benua juga secara kebetulan mencapai kelas Da Douzi pada usia ini. Ketika mereka mengingat semua ini, beberapa orang diam-diam menelan air liur mereka. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan wajah mereka langsung dipenuhi dengan ketakutan dan keringat dingin. Tentu saja, kecepatan pelatihan Xiao Yan terkait dengan bantuan yang diberikan Yao Lao padanya. Namun, jika Yao Lao tidak diam-diam menyerap Douqi dari Xiao Yan saat itu dan Xiao Yan tidak perlu membuang waktu emas itu, siapa yang tahu apakah Xiao Yan akan dapat mencapai kelas Da Douzi pada waktu sebelumnya. Namun, jika Xiao Yan tidak memiliki mengasah karakternya selama 3 tahun ketika ia adalah orang yang tidak berguna, yang dapat menjamin bahwa Xiao Yan akan dapat memiliki kekuatan mental yang bahkan menyebabkan banyak orang dari generasi yang lebih tua untuk mengagumi. Kehilangan seseorang bisa menjadi berkah tersembunyi. Petik 2. Ekspresi Nalanjie di pohon besar telah menjadi jauh lebih gelap saat ini. Tubuh lurusnya sedikit ditekuk saat dia menghela napas panjang. Ketika dia menghela nafas, kepahitannya begitu kaya sehingga sulit untuk dijinakkan. Sesuatu yang awalnya sangat baik berakhir dalam situasi saat ini di mana dia tidak hanya kehilangan seorang cucu lelaki yang hebat, yang akan menyebabkan semua orang iri, tetapi juga wajahnya. Dia benar-benar membuat kerugian ganda. Mendengar Nalanjie menghela nafas, Mu Chen dan yang lainnya di sampingnya hanya bisa dengan bijaksana saling melirik dan menggelengkan kepala mereka dengan senyum pahit. Kinerja Xiao Yan sudah jauh melebihi harapan mereka. Orang kecil ini yang tampaknya telah berlatih sendiri sebenarnya mampu mengalahkan Nalan Yanran yang secara khusus dipersiapkan oleh Mystic Cloud Sect. Kecepatan pertumbuhannya selama 3 tahun ini adalah sesuatu yang mengejutkan bahkan Mu Cheng dan yang lainnya. Sungguh orang kecil yang luar biasa. Fama menghela nafas. Meskipun Xiao Yan telah memperoleh sedikit keuntungan dengan teknik dou terbangnya selama pertarungan sebelumnya, orang yang bermata tajam dapat mengatakan dengan pandangan bahwa dia telah mengalami darah dan keringat yang nyata saat berlatih untuk kesadaran tempur yang tajam untuk terbentuk. Ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Nalan Yanran, yang dimanjakan dan dilatih dengan metode pelatihan yang hati-hati. Dia memang bukan orang yang sederhana. Diberi waktu, orang ini pasti akan menjadi seseorang yang hebat. Jia Xingtian menganggukkan kepalanya. Evaluasi samar-samar terhadapnya adalah sesuatu yang telah ia berikan kepada orang muda seperti itu untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Hai Bodong menatap ke langit dan hatinya menghela nafas lega. Segera setelah ini, itu menjadi tegang sekali lagi. Ini karena dia tahu bahwa bagian paling berbahaya dari perjalanan mereka ke Mystic Cloud Sect bukanlah pertarungan dengan Nalan Yanran, tetapi para tetua dari Mystic Cloud Sect. Menggerakkan pandangannya ke bawah, Hai Bodong mengalihkan pandangannya ke para tetua dari Mystic Cloud Sect yang duduk di platform batu. Ketika tatapannya menyapu Yunleng yang sedikit hijau, alisnya sedikit bersatu. Dia mengibaskan tangan di balik lengan bajunya dengan lembut dan udara dingin perlahan menyelimuti telapak tangannya, bersiap untuk menangani perubahan mendadak setiap saat. Si kecil sialan, si kecil sialan, membawa kemarahan dengan tangannya, Yunleng membantingnya dengan keras di atas meja batu di sisinya. Wajahnya hijau. Dia tidak berharap bahwa Xiao Yan tidak akan memberi mereka wajah.
Suara yang dia gunakan untuk mengingatkan yang terakhir tadi sebenarnya tidak berdampak apa-apa. Penatua pertama, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Nalan Yanran sudah hilang. Penatua awan berkabut sekte bertanya dengan tawa pahit. Wajah Yun Leng berubah berulang kali. Nalan Yanran mewakili seluruh Mystic Cloud Sect. Sekarang dia telah kehilangan pertarungan. Tidak diragukan lagi akan merusak reputasi Mystic Cloud Sect. Dengan pemimpin sekte mereka saat ini absen, dia, sebagai penatua pertama, secara alami perlu memikirkan semua cara untuk menyelamatkan reputasi yang telah mereka hilangkan. Tetapi jika kita tidak memiliki alasan yang cocok di depan para pemimpin dari begitu banyak fraksi, bagaimana kita menyelamatkan wajah kita? Jika kita dengan paksa mencoba melakukan sesuatu, bukankah kelihatannya Mystic Cloud Sect kita tidak berbeda dengan bandit? Pikiran itu berulang kali berputar dalam hati Yun Leng. Saat hatinya cemas tentang bagaimana menyelamatkan situasi, tatapan Yun Leng tiba-tiba berhenti pada wajah putih Gye di bawah. Saat ini, penampilan yang terakhir itu seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia menatap Xiao Yan di udara. Sikap kagetnya menyebabkan Yun Leng yang sudah resah menjadi lebih marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk memanggil dengan lembut, Gye, berhati-hatilah dengan image kamu. Kamu adalah diaken dalam Mystic Cloud Sect. Petik 2 titik. Mendengar teriakan Yun Leng, tubuh Gye bergetar sekali. Akhirnya, dia pulih. Dia membalikkan kepalanya, mengarahkan tangannya yang bergetar ke arah Xiao Yan di udara sementara mulutnya menggigil. Suara lembutnya yang tertekan yang tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Penatua pertama, dia adalah orang misterius yang membunuh Mo Cheng. Kata-kata yang dilepaskan Gye ini seperti ledakan besar yang mengejutkan surga. Ekspresi semua tetua Mystic Cloud Sekte di platform batu berubah secara drastis dalam sekejap. Xiao Yan acuh tak acuh menyaksikan sosok yang jatuh anggun. Dia menyebut kepahitan dan kesedihan di wajah Nalan Yanran sebelumnya dan kelelahan sekali lagi melintas di matanya. Untuk perjanjian 3 tahun ini, dia telah meninggalkan klannya, meninggalkan gadis imut yang dia khawatirkan. Sekarang setelah perjanjian 3 tahun akhirnya berakhir, tubuhnya dan bahkan jiwanya telah pada saat ini, tampaknya telah meletakkan beban berat yang telah menekannya sampai dia kesulitan bernapas. Akhirnya, semuanya berakhir. Dengan desahan lembut, sepasang sayap di depannya mengepak. Tubuhnya mengikuti jalan di mana Nalan Yanran jatuh saat dia perlahan turun. Saat dia hendak mendarat di tanah, bayangan putih tiba-tiba melayang dari dada Nalan Yanran. Itu mengikuti angin dan melayang ke arah Xiao Yan. Setelah meraih bayangan putih dengan tangannya, mata Xiao Yan meliriknya dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Bayangan putih hanyalah kertas putih yang dilipat dengan sangat rapi. Mungkin karena dilipat berkali-kali, tetapi beberapa lubang kecil muncul di tepi kertas putih. Kertas putih ini adalah sesuatu yang sangat akrab dengan Xiao Yan. Saat itu, di aula rumah klan Xiao, seorang pria muda telah mengeluarkan kertas putih ini dari meja dan dengan cara yang dingin, menulis surat perceraian yang mengejutkan semua orang. Xiao Yan perlahan membuka lipatan kertas putih. Tulisan yang agak polos muncul di atas kertas. Saat tatapannya menyapu ke bawah, sidik jari, yang ternoda darah bersinar tajam di bawah matahari. Xiao Yan menatap surat perceraian ini selama beberapa waktu sebelum dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia melirik Nalan Yanran yang hampir menyentuh tanah. Dengan gelombang lengan bajunya, sebuah kekuatan muncul entah dari mana dan membawanya di punggungnya, sementara dia perlahan-lahan turun ke permukaan batu hijau. Batuk. Petik 2. Nalan Yanran menopang dadanya dengan tangannya saat dia mengeluarkan beberapa batuk yang intens. Darah segar mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tangannya menopang tanah dan dengan keras kepala, dia mengangkat kepalanya. Ketika dia menatap Xiao Yan yang berdiri agak jauh dan kertas putih di tangannya, ekspresi wajahnya berubah berulang kali. Beberapa saat kemudian, dia tampaknya telah membuat keputusan diam.
Di bawah tatapan semua orang, Nalan Yanran berdiri dengan susah payah. Suara rendahnya yang serak membawa rasa pahit yang sulit disembunyikan. Xiao Yan, kamu telah menang. Menurut kesepakatan kami saat itu, jika aku kalah dalam pertarungan, aku, Nalan Yanran akan menjadi budakmu. Namun, untuk reputasi sekte ini, tolong maafkan saya karena tidak dapat melakukan apa yang disepakati. Bagaimanapun, gambar saya yang arogan dan tidak masuk akal telah tertanam dalam di hati Anda. Dalam hal ini, biarkan aku menjadi disengaja sekali lagi. Petik 2. Melihat ke belakang sekarang, metode yang saya gunakan untuk menangani masalah ini di klan Xiao memang tidak pantas. Karena itu, tolong bantu sampaikan permintaan maaf saya kepada Paman Xiao di masa depan. Petik 2. Saat kata-kata ini jatuh, tangan Nalan Yanran tiba-tiba menjulur secara vertikal. Itu bergoyang lembut dan pedang panjang, yang tidak jauh dari sisi murid mistik Cloud Sect, segera ditarik oleh kekuatan hisap. Tangan Nalan Yanran dengan cepat meraih pedang panjang itu. Dia mengepalkan gigi peraknya dan melambaikan pedang panjangnya. Ujung tajam pedang itu membelah lehernya. Ah! Tindakan tiba-tiba Nalan Yanran secara langsung menyebabkan wajah semua murid mistik Cloud Sect termasuk para tetua berubah secara drastis. Mereka tidak berharap bahwa Nalan Yanran akan benar-benar bunuh diri hanya karena dia kalah. Namun, mantan tidak punya niat bercanda. Longsword menari dan tanpa kata-kata yang tidak perlu, dia langsung memotong lehernya. Meskipun ada beberapa sesepuh yang hadir yang memiliki niat untuk menyelamatkannya, jarak antara mereka dan Nalan Yanran berarti bahwa mereka hanya bisa menonton pisau tajam menjadi semakin dekat ke leher Nalan Yanran. Dentang, Longsword membawa aura pedang dingin yang tebal dan memotong di udara. Akan tetapi, tepat saat akan bersentuhan dengan kulit putih salju, jari-jari panjang muncul entah dari mana dan segera dan dengan tajam memotong pisau. Mengikuti suara dentang, Longsword tiba-tiba berhenti. Pisau tajam itu ada di lehernya yang rapuh, meninggalkan bekas luka berdarah yang dangkal. Darah segar perlahan mengalir ke bawah, meninggalkan garis darah yang menusuk mata. Ketika Longsword-nya terhenti, Nalan Yanran tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan sepasang mata hitam pekat yang acuh tak acuh. Aku tidak tertarik untuk menganggapmu sebagai budak. Karena itu, Anda tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu untuk menjaga reputasi mistik Cloud Sect tetap utuh. Xiao Yan melirik Nalan Yanran yang menggigit bibir merahnya dan tidak bisa menahan perasaan tak berdaya bangkit di dalam hatinya. Meskipun dia telah mengalahkan Nalan Yanran, itu tidak berarti bahwa dia benar-benar bisa membiarkan Nalan Yanran menjadi budaknya. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, Nalan Yanran adalah pemimpin sekte junior dari Mystic Cloud Sect. Sesepuh Mystic Cloud Sekte itu pasti tidak akan membiarkan dia melakukan hal seperti itu yang akan merusak reputasi Mystic Cloud Sekte. Selain itu, jika Nalan Yanran benar-benar bunuh diri di tempat ini, kemungkinan Mystic Cloud Sect akan segera menjadi marah. Hubungan di antara mereka akan benar-benar menjadi musuh. Ini bukan sesuatu yang Xiao Yan akan senang melihatnya. Perjanjian 3 tahun sudah berakhir. Di masa depan, kita tidak akan lagi memiliki keterikatan satu sama lain. Kerugian Anda hari ini dapat dianggap sebagai harga kecil untuk metode yang salah yang telah Anda adopsi saat itu. Xiao Yan berkata dengan acuh tak acuh. Jari yang terpotong pada Longsword itu menarik tiba-tiba dan terlempar dengan sembrono. Longsword melesat dan segera menusuk tanah dengan keras di depan murid Mystic Cloud Sect dari sebelumnya. Gagang pedang bergetar berulang kali. Anda juga harus tahu bahwa perjanjian kertas semacam ini tidak memiliki banyak kekuatan mengikat. Petik 2. Xiao Yan dengan lembut mengayunkan surat perceraian di tangannya. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya dan api berwarna hijau naik dari jarinya. Di depan Nalan Yanran, kertas itu segera dibakar menjadi tumpukan abu hitam yang melayang tertiup angin. Hari ini, aku akan mengulangi kata-kata yang telah aku katakan kepadamu 3 tahun yang lalu.
Xiaoyan membawa senyum di wajahnya. Suara lembutnya perlahan bergema di atas tanah terbuka yang tenang. Nalan Yanran, di masa depan, Anda dan klan Xiao kami tidak memiliki hubungan apapun. Selamat, kamu bebas. Petik 2. Saat dia menatap pemuda yang tersenyum halus dan tampan itu, wajah Nalan Yanran memiliki ekspresi yang rumit. Dia akhirnya mendapatkan benda yang dia kejar. Namun karena alasan yang tidak diketahui, hatinya tampak sangat kosong. Semuanya, pertunjukan yang menarik sudah berakhir. Harap kembali ke rumah Anda. Petik 2. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada semua orang di pohon-pohon tinggi. Segera, dia berbalik dan mengambil beberapa langkah. Dia mengeluarkan penguasa berat suan besar dari tanah dan dengan ceroboh menyarungkannya di punggungnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan keluar dari alun-alun di depan banyak tatapan. Saat sinar matahari menyinari, punggung yang tampak agak sepi, tampak jauh lebih santai daripada saat pertama kali muncul. Langkah Xiaoyan melangkah keluar dari tanah terbuka. Saat dia hendak turun tangga, suara samar yang menyebabkan hati Xiaoyan tenggelam akhirnya terdengar. Tuan Xiaoyan, tolong tetap di belakang. Ada beberapa hal yang ingin kami verifikasi secara pribadi oleh Mystic Cloud Sect kami. Petik 2. 少年泪，清风飞，46岁，总是疯疯有趣，不带绿笑风飞，让雨打湿翅